بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا. Kembali kita lanjutkan ta'lim kita Kamis malam pekan 3 dan 4, membahas kitab Arba'una Hadithan fi Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang pembangunan karakter individu dan masyarakat muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-35 dan kita masih di sela-sela penjelasan dari penulis berkaitan tentang hadis yang ke-35 ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li mashayikhina wa li asatizatina wa lil hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa qawluhu bal antum yawma idhin kathir فيه أن الكثرة لا تغني عن أصحابها شيئا إذا عولوا عليها دون غيرها، ولذا ذم الله تعالى الكثرة في غير آية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وفي المقابل مدح الله تعالى القلة العددية إذا أصلحت شأنها، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل من عبادي الشكور. Tambahkan selalu untuk memisahkan antara ayat yang satu dengan yang lain. Waqala ta'ala. Dan kita masih pada penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan akan datang waktunya dan itu tidak akan lama. Di saat itu umat-umat selain kalian menjadikan kalian sebagai santapan hidangan yang sangat mudah dipermainkan oleh mereka. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, keadaan tersebut apakah dikarenakan jumlah kami yang sedikit?" Kata Rasulullah, bukan. Bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada saat itu banyak. Berkata penulis hafizahullah, pada kutipan hadis penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian terombang-ambingkan oleh umat selain kalian pada saat itu dalam keadaan jumlah kalian yang banyak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya semata-mata hanya karena kuantitas, banyaknya jumlah tidaklah bisa menjadi pembenaran bagi
orang-orang yang berada di dalam lingkup jumlah yang banyak tersebut. Tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi sebab pertolongan Allah semata-mata hanya karena jumlah yang banyak. Tidak juga menjadi sebab kemenangan dikarenakan jumlah yang banyak. Bahkan siapa saja yang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati bahwasanya Allah tidak pernah menolong nabinya sejak zaman dahulu sampai hari kiamat kelak. Di antara sunnatullah, Allah tidak pernah jadikan pertolongan itu semata-mata hanya pada kuantitas banyaknya jumlah pasukan atau hebatnya alutsista. Tapi sejak zaman dahulu, pada ayat-ayat yang nanti kita akan terjemahkan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah jadikan sunnatullah, ketetapan takdirnya, bahwasanya pertolongan itu jika mereka menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Saya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kenapa demikian? Karena sudah berlalu sunnatullah bahwasanya penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Dalam Sahih Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'than ila an-nar. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu utusan kepada neraka. Qala wa ma ba'thun nar ya Rabb? Apa itu utusan ke neraka, wahai Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kata Allah, akhrij min kulli alfin tis'atan wa tis'ina nasamatan ila an-nar wa wahida tis'atan wa tis'imi'atin ila an-nar wa wahida ila al-jannah. Keluarkan dari 1999 ke neraka dan 1 ke surga. Na'udzubillahi minan nar. Keluarkan dari setiap 1999 di neraka dan 1 di surga. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada kabar gembira dari Allah bahwasanya 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mereka adalah keturunan Adam alaihissalam. Tidak seperti yang diklaimkan sebagian orang, mereka makhluk yang aneh yang berasal dari tanah, memiliki bulu tertentu dan seterusnya. Ini dibantah sangat detail oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Pada ayat pertama ini kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jumlah yang banyak sebagai sebuah hal yang negatif. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwasanya kebanyakan manusia memang mereka lalai dan mengajak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, bal aktsaruhum la ya'lamun walakin aktsarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sayang sekali kebanyakan dari mereka tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akal mereka ini untuk merenungkan kehidupan. Sehingga yang mereka bisa perjuangkan di dalam kehidupan ini adalah apa yang mereka saksikan di depan mata mereka. Apa yang bisa dicerna oleh indera mereka. Sesuatu yang instan. Itu saja yang mereka bisa perjuangkan. Yang kita sebut dengan dunia. Kalau engkau bertanya kepada mereka tentang dunia, merekalah ahlinya. Mereka pakarnya. Anda ingin bertanya kepada mereka tentang A sampai Z, serba-serbi dunia, mereka bisa mendeskripsikan dengan lengkap. Tapi kalau engkau bertanya, kata Allah, kepada mereka tentang akhirat, nol besar. Allahul musta'an. Ini Allah sebutkan, walakin aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu nggak tahu, nggak bisa pakai akalnya, menggunakan akalnya untuk mengetahui apa yang harus ia perjuangkan dalam kehidupan dunia ini. Iya. Coba deh kita tanya diri kita sendiri, apa sih yang kita perjuangkan? Kita berangkat pagi, pulang sore, apa sih yang kita perjuangkan?
Apakah kita hanya perjuangkan untuk bisa survive makan dan minum, datang weekend kita berlibur, hanya sampai di situ saja? Kita nggak pernah ta'lim, baca Qur'annya nggak maju-maju. Tahun ini Iqra 3, tahun depan bisanya Iqra 4. Sampai kapan? Apa sih yang kita perjuangkan? Coba deh kita renungkan. Ini ayat Al-Quran, kalau kita perhatikan dari A sampai Z, membutuhkan dari kita untuk berpikir, merenungkan. Iya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu jangan hanya asal lewat. Bersedihlah kalau antum nggak bisa paham arti Al-Quran. Sedih, akhi. Al-Quran itu membutuhkan kita untuk berpikir, untuk merenungkan. Perhatikan di dalam surat Yusuf, kata Allah, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'aqilun. Kalau antum paham ayat ini, antum akan menghentikan semua aktivitas dan fokus hari ini juga harus bisa paham Al-Quran. Tapi kan kita nggak paham juga arti ayat tersebut. Apa artinya? Kata Allah, Alif Lam Ra, itulah Al-Quran dengan ayat-ayatnya mubin, nyata, jelas. Nggak ada satupun lafaz yang ada di dalam Al-Quran melainkan telah jelas maknanya. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, semua ayat lafaz yang ada di dalam Al-Quran aku sudah ketahui kecuali satu, dassaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa nafsi wa ma dassaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cukup satu ini saja. Tapi ketika beliau nggak tahu itu dulu, artinya sebelum beliau nggak tahu, memang beliau secara bahasa Arab beliau paham semua ayat Al-Quran, lafaz ayat Al-Quran, karena beliau Arab fasihun quh, itu Asy-Syafi'i. Bahkan beliau muhtajun fil lughah, bisa dijadikan rujukan dalam ilmu bahasa Arab. Karena beliau riwayatnya tinggal di Badiyah, tinggal di pedalaman. Tapi satu yang beliau nggak tahu, dassaha. Ternyata disebutkan para ahli bahasa, dassaha ini berasal dari adopsi dari bahasa Persia, yang artinya aidan nasaha. Qad aflaha man zakkaha, telah berbahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba, dan telah merugi man dassaha, orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Selebih dari itu nggak ada. Perhatikan di dalam surat Yusuf tadi, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab supaya kalian memahami. Al-Quran ini butuh untuk dipahami. Membacanya adalah wasilah untuk bisa memahaminya. Dan setelah orang memahaminya, barulah dia bisa lanjut pada step berikutnya, yaitu mengamalkannya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan sesuatu yang dia nggak paham? Nggak bisa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah berfirman dalam surat Shad, itulah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh berkah di dalam membacanya, supaya orang-orang mentadaburi, memahami ayat-ayatnya, setelah itu melahirkan, mencerminkan di dalam diri mereka berupa pengamalan terhadap apa yang telah mereka tadaburi dan mereka pahami dari Al-Quran. Al-Quran harus direnungkan. Al-Quran harus kita baca dengan pemahaman. Kalau kita belum bisa sampai sekarang, udah berhenti dah. Hentikan dulu semua kegiatan. Ucapkan kepada hati ini, kepada jiwa ini, sampai kapan gak paham-paham Al-Quran? Berhenti aja dulu. Sebentar lagi Ramadan, berganti Ramadan, berganti Ramadan. Kita gak ada kemajuan. Padahal kita selalu ulang-ulangi. Di antara hikmah yang Allah jadikan,
penilaian usia manusia itu di akhirnya, bukan di tengah atau di awalnya. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Itu yang Allah inginkan dari kita. Di akhir usia kita, disitulah amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa Allah tidak menilai pada pertengahan atau awal usia kita? Karena memang Allah tahu kita datang ke muka bumi ini dalam keadaan jahil dan kita butuh untuk belajar. Setiap hari yang kita lewati ini dari usia kita adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk belajar. Allah nggak nilai sekarang. Allah nggak nilai dulu di awal usia kita atau pertengahannya, enggak. Yang Allah nilai adalah di akhir usia kita. Makanya Nabi SAW sebutkan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat pada penutupnya. Karena memang Allah ingin kasih kesempatan kepada kita untuk bisa menuju kepada penutup usia terbaik. Garis finish yang terbaik. Bagaimana caranya? Proses awal hingga pertengahan usia kita ini, kita jadikan momen-momen kesempatan untuk belajar. Disinilah seorang bisa meraih yang namanya husnul khatimah. Tapi kalau dia tidak pernah memulai di awal usianya, di pertengahan usianya, nggak pernah dipakai untuk belajar, dari sisi apa dia bisa mendapatkan husnul khatimah? Tarjun najata, walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabasi. Kata seorang penyair, engkau menginginkan kesuksesan, akhir yang baik, tapi engkau tidak menjalani sebabnya, mustahil. Suatu kapal bisa berjalan di daratan. Kalau Anda ingin melihat kapal ini bisa berjalan, berlayar dengan baik, pindahkan ke lautan, niscaya angin akan meniupnya dan akan mengikuti arus lautan, dengan itulah dia berlayar. Maka ini kita harus paham, fiqih dalam kehidupan. Wallahi ini fiqih di dalam kehidupan. Allah menilai usia kita pada akhir dan penutupnya. Bukan pada pertengahan, bukan pada awal. Kenapa? Allah yang menciptakan kita, dia yang paling tahu tentang kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian gak mengetahui apapun. Kita datang dalam keadaan jahil. Dan dengan bertambahnya hari, kita tuh belajar dan belajar. Kemudian masuk pertengahan usia. Kita mulai dewasa. Kita mulai harusnya lebih bijak, dituntut untuk lebih cermat, dituntut untuk lebih hikmah di dalam mengambil setiap kebijakan di dalam kehidupan kita, agar ketika kita mencapai ujung kehidupan kita, akhir dari usia kita, kita sudah berada pada kondisi paling ideal seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ini kita harus paham. Maka kalau hari ini kita belum bisa memahami ayat Al-Quran, jangan pasrah dengan keadaan. Karena memang Allah gak nyuruh kita untuk pasrah seperti itu. Allah justru ngasih kesempatan kita masih ada. Kalau Anda melihat besok masih hidup, berarti Allah masih kasih kesempatan untuk bisa memahami Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk dipahami. Dan itu bukan hanya kepada ustaz, kepada syekh, bukan. Setiap muslim, bahkan setiap manusia harus paham Al-Quran. Kenapa? Satu-satunya kitab yang bisa mengantarkan mereka ke surga hanyalah Al-Quran. Allah sudah tutup semua pintu-pintu manusia bisa menuju kepada surga dengan wafatnya Rasulullah, kecuali hanya melalui Al-Quran. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Enggak ada kitab lain selain Al-Quran. Makanya kalau kita masih punya hari esok, besok Allah izinkan kita hidup, ketahuilah Allah menuntut dari kita hari besok itu harusnya lebih baik dari hari ini dan dari hari kemarin. Kalau itu tidak terjadi pada hidup kita, segera introspeksi diri. Jangan sampai kita tidak menuju pada khitamuhu misk. Jangan sampai kita tidak mengarah kepada penutup yang baik. Dan hari ini kita mempersiapkan penutup yang baik itu. Kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat, beliau menyebutkan betul al-a'malu bil khawatim, yang dinilai dari setiap amalan itu adalah penghujungnya, betul. Tapi al-mafatih unwanul khawatim, apa yang kita lakukan hari ini
itulah cerminan yang akan dengannya kita menutup hidup kita ini. Dan kita melatih hari ini, ya akhi, kalau antum paham konsep hidup ini, apa yang kita lakukan hari ini adalah mempersiapkan kematian terbaik kita. Bas, kan untuk itu kita hidup. Allah ringkas dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi sejak kita lahir, kita hanya mempersiapkan bagaimana agar mati kita dalam kondisi terbaik. Udah. Itu proyek hidup kita. Adapun rezeki bukan urusan Anda. Allah yang menjamin. Dan Allah akan ilhamkan kepada setiap hamba untuk menjalani sebab-sebab sampai kepada rezekinya. Itu urusan Allah. Anda mau berlari di penghujung dunia pun, di ujung belahan bumi paling barat, Kepulauan Kanaria, yang ujung terakhir daratan dari Samudra Atlantik yang ada di Spanyol, rezeki Anda akan datang sampai ke sana. Atau sebaliknya, Anda ingin ke Rusia sebelah sana yang paling timur, Kepulauan Siberia misalnya, rezeki Anda akan sampai kepada Anda. Itu urusan Allah. Dan Allah akan ilhamkan kepada setiap makhluk untuk menjalani sebab-sebab dengannya ia mendapati rezekinya. Tapi Allah tidak pernah mengabarkan dan menjamin kepada kita kemana akhir dari usia kita. Apakah usia kita ditutup dengan penutup terbaik ataukah sebaliknya, wal'iyadzubillah. Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah proyek terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu mempersiapkan akhir yang baik untuk kematian kita. Bas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan hanya untuk menguji kalian siapa yang paling terbaik amalannya. Allahu Akbar. Berarti hidup ini hanya untuk itu. Iya, hanya untuk itu. Subhanallahil azim. Hanya kan kita menolak. Kenapa? Karena hati kita sudah terisi dengan gemerlapnya dunia. Hati kita terlalu kotor untuk bisa menilai kehidupan ini dengan objektif. Hati kita sudah terlalu muyul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah ada wahan di dalam hati. Kita lebih condong dengan dunia dan seakan-akan ingin berlari dari kematian. Allahu akbar. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Kemudian kata Allah di dalam surat Al-Furqan, apakah engkau menyangka kebanyakan mereka itu bisa mendengar, ai sam'ul istijabah. Apakah engkau menyangka kebanyakan dari mereka itu bisa mendengar untuk memenuhi seruan tersebut, atau mereka bisa berpikir menggunakan akal mereka? Ketahuilah, mereka itu mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, bahkan mukjizat Rasul, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Persis seperti hewan ternak, justru mereka lebih sesat dari hewan ternak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf, dan ketahuilah kebanyakan manusia itu, sehebat apapun engkau mengajak mereka, sebesar apapun semangatmu di dalam berdakwah kepada mereka agar mereka beriman, maka mereka tidak akan beriman. Itu kebanyakan manusia. Sunnatullah, ketetapan Allah di dalam makhluknya. Makanya bersyukur ketika kita menyadari bahwasanya kita berada di dalam kelompok orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman, Allah di dalam surat At-Taubah, Allah telah banyak menolong kalian di beberapa peperangan, termasuk pada perang Hunain. Di saat itu kalian sudah tertipu dengan jumlah kalian yang lebih banyak dibanding Hawazin ibni Bakr dari Bani Thaqif di kota Taif. Padahal jumlah kalian pada saat itu tidak bisa menolong kalian sama sekali dari serangan pasukan yang dipimpin oleh Malik ibn Auf bersama Dursimmah. Ada pembahasannya dalam kitab sirah. Kata Allah, jumlah kalian tidak bisa membantu dan memberikan kemenangan kepada kalian. Yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, setelah Allah sebutkan celaan tentang mayoritas di atas muka bumi ini, bahwasanya kebanyakan manusia itu lebih condong kepada keburukan dan kesesatan, sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala
memuji jumlah yang mereka sedikit dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas keimanannya sangat baik di dalam memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menceritakan tentang pasukan yang dipimpin oleh Talut yang merupakan raja setelah dipilih oleh Nabi Syamuel untuk memimpin Bani Israel melawan Al-Amaliqah. Pasukan ini mengatakan betapa banyak orang dari kelompok yang jumlahnya sedikit tapi keimanannya kuat, mereka bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam persyarikatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang di dalam surat Shad. Allah berfirman, "Wa inna katsiran minal khulata." Kebanyakan dari orang-orang yang melakukan kerjasama bisnis ataupun yang lain, ataupun koalisi politik misalnya dan semisalnya, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Kata Allah, mereka akan menzalimi yang satu dengan yang lain. Iya. Yang satu akan menzalimi yang lain. Kemudian kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan jumlah yang beriman dan beramal saleh itu kata Allah sangat sedikit. Wa qalilum mahum, kata mahum lil kathrah. Artinya jumlah sedikitnya mereka ini sangat sedikit. Iya. Li ta'ajjub wa qalilum mahum. Atau lil bayanil adad. Syai'un ma, iya, apa namanya? Lil itlaq, iya, lil itlaq. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Nah. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال رحمه الله والجامع لذلك أن المحمود حسن الأوصاف ولو قل الأشخاص فإن كثروا فنور على نور وأن المذموم سوء الأوصاف ولو كثر الأشخاص فإن قلوا فدركات بعضها تحت بعض. Nah. Maka kesimpulan dari dua pembahasan ini antara jumlah yang banyak dengan jumlah yang sedikit, maka ketahuilah poin penilaiannya bukan hanya semata-mata pada kuantitas, bukan hanya pada jumlah yang banyak, bukan juga hanya pada jumlah yang sedikit. Yang menjadi titik penilaian adalah pada sifat yang melekat pada jumlah tersebut. Artinya walaupun jumlahnya banyak dan mereka saleh, ini pernah terjadi. Jumlahnya banyak dan mereka saleh. Ini pernah terjadi. Yaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perang misalnya pada perang yang terjadi tahun 7 Hijriah, Khaybar, yang Rasulullah bersama sahabatnya mengepung Bani Nadir dan orang-orang yang berada di Husun Khaybar, di benteng Khaybar. Jumlah mereka banyak dan mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah pun berikan kemenangan bagi mereka. Maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Sudah jumlahnya banyak tapi kualitas juga baik. Ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Adapun yang tercela pada sifat tambahan, sebagaimana yang memuji, yang membuat kuantitas ini terpuji banyak atau sedikitnya karena sifat tambahan, yaitu beriman dan beramal saleh. Demikian pula yang membuat mereka tercela adalah pada sifat tambahan pada jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit, yaitu ketika jumlah mereka banyak tapi mereka jauh dari beriman dan beramal saleh. Apalagi jumlah mereka sudah sedikit dan mereka juga tidak beriman dan tidak beramal saleh. Maka ini keburukan di atas keburukan. Wal'iyadu billah. Nah. Ahsanallahu ilaikum.
وقوله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل فيه البلاغة النبوية وضرب الأمثال كما قيل قبل في كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. Pada penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah kalian banyak, hanya saja kalian itu bagaikan buih di atas banjir bandang yang sedang mengalir. Di dalam penggalan hadis ini terdapat penjelasan yang sangat luar biasa dan disebut dengan majas hiperbol, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh permisalan pada sesuatu yang belum bisa dicerna dengan sesuatu yang bisa dicerna. Sesuatu yang kita belum lihat nanti di akhir zaman, pada zaman Rasulullah, beliau menggambarkannya dengan sesuatu yang bisa dibayangkan di dalam benak manusia. Dan perlakuan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin di akhir zaman kelak sesuatu yang berat untuk kita bayangkan di zaman Rasulullah, karena pada saat itu kaum muslimin kuat, pertolongan Allah dekat. Lalu bagaimana mungkin mereka dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini agar memberikan pendekatan di dalam pemahaman. Beliau mengatakan dengan contoh bagaikan buih di atas banjir bandang. Sebagaimana juga penjelasan ini kita sudah bahas pada penggalan hadis kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum fihi kamalu adlillahi ta'ala wa anna an-nasa anfusahum yadhlimun فما نزعت هيبتهم من صدور عدوهم إلا بما كسبت قلوبهم. Nah, di dalam penggalan hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian wibawa dan rasa takut terhadap kalian. Di sini terdapat keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketetapan takdirnya. Bahwasanya manusia itu terkadang menzalimi diri mereka sendiri yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keburukan kepada mereka, di antaranya dicabutnya rasa wibawa dan rasa takut terhadap kaum muslimin dari hati musuh-musuh mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Bukan Allah yang semata-mata hanya memberikan hal tersebut tanpa ada sebab dari kaum muslimin. Nah, di dalam penggalan hadis Allah Subhanahu wa taala akan mencabut wibawa dan rasa takut kepada kalian dari hati musuh-musuh kalian. Di sini terdapat keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidaklah memberikan suatu hukuman bagi kaum muslimin melainkan dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Ini berlaku bagi kaum muslimin secara muslim keseluruhan atau pada individu-individu muslim. Iya. Kenapa seorang tidak bisa meluangkan waktu untuk baca Quran? Dia tidak bisa mengatakan bahwasanya memang Allah sudah seperti itu. Enggak. Dia lihat apa yang sudah dia lakukan selama ini di dalam melatih dirinya untuk membaca Al-Quran. Ketika dia tidak bisa bangun malam misalnya, selalu terkalahkan dengan tidur, maka ketahuilah dia tidaklah melakukan tidaklah terjadi pada dirinya hal tersebut melainkan karena sebab dia sendiri. Bahkan disebutkan dalam biografi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan muni'tu an qiyamil lail iddat layal atau iddat sanawat. Aku pernah terhalangi untuk bangun malam beberapa saat. Pokoknya beliau berusaha tapi susah, ada saja penghalangnya. Dan beliau pun mengingat-ingat apa sih sebabnya. Ternyata dikarenakan pernah suatu saat ada seorang sedang sholat dan dia membaca Al-Quran, lalu terbesit di dalam hatiku, hadza mura'in, orang ini sedang riya.
terbesit di dalam hatinya bahwa menuduh saudaranya seperti itu. Tidak terucapkan, apalagi menghibah kepada orang yang lain. Terbesit seperti itu. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau membawakan athar ini, hada bisababi qillati dzunubihim. Ini dikarenakan sedikitnya dosa yang mereka lakukan. Sehingga dosa satu saja yang mereka lakukan berefek pada amalan ketaatan mereka, terhalangi dari melakukan kebaikan, mereka langsung bisa mendeteksi dosa mana yang menjadi penyebabnya. Adapun kita nas'allahu salam wal afiyah, nas'aluhu an yu'amilana bilutfihi wa afwihi wa ghufranih. Saking banyaknya kita sampai nggak tahu bahwasanya kita tuh terhalangi dari kebaikan. Kita sehari nggak baca Quran, fine-fine aja, kayak nggak ada yang hilang. Kita nggak bangun malam, nggak bisa bahkan sholat witir 1 rakaat saja, kayak nggak ada yang salah. Selama bisnis kita lancar, orderan masih bagus, di toko hijau, toko orange masih lancar, nggak ada masalah. Nah ini musibah kita di situ. Ketika dosa ini benar-benar sudah menyelimuti hati, kita sudah tidak mengenal dari dosa mana lagi, kita terhalangi untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah memaksa kita untuk, dalam hal ini maksudnya tidak memberikan ikhtiar pada kita untuk tidak melakukan dosa. Selalu diberikan ikhtiar. Hanya disitulah letak ujiannya, sejauh mana kita memperturutkan hawa nafsu ataukah kita bisa melawan hawa nafsu ini. Subhanallahil azim. Ini kata beliau di antara kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang Bani Israel, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka mulai menyimpang, Allah pun membuat hati mereka menyimpang. Artinya mereka yu'amal binafsil mu'amalah. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ketika Bani Israel menyimpang, Allah pun membuat mereka menyimpang. Ketika orang-orang munafik mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman, Allah pun membuat mereka tertipu dengan amalan mereka sendiri. Subhanallahillah. Ini diantara kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka PR kita adalah menjadikan kesempatan yang Allah masih berikan berupa usia kita ini, kita masih bisa mendapati hari besok, benar-benar gunakan untuk memperbaiki diri, untuk mengintrospeksi diri, merenungkan kembali sudah sejauh mana kita mempersiapkan untuk akhir yang baik dari kehidupan kita. Kita masih susah untuk baca Quran, segera menangis sejadi-jadinya. Kenapa kita nggak bisa baca Quran? Dosa apa yang menghalangi kita sebenarnya? Ayo, benahi hari-hari kita. Benahi kembali rutinitas kita. Kita harus bisa memaksa diri memiliki waktu untuk belajar. Khususnya sebentar lagi memasuki Ramadan, belajar Al-Quran. Dan juga ketika sholat malam kita tidak bisa laksanakan, segera menangis. Minta kepada Allah taufik dan hidayah untuk bisa bangun malam. Tidak ada ahlul hadis, kata Imam Ahmad, melainkan mereka menghidupkan malamnya. Sehingga kata beliau ketika ditanya, rajulun la yusallil witir, qala dzaka rajulus su'. Ada seorang tidak salat witir, kata beliau, itu orang buruk, jangan ambil hadis darinya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan penduduk surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Allah sebutkan penduduk surga itu jauh tubuh mereka ini dari ranjang kasur-kasur mereka ketika malam hari. Lah kita malam hari sampai subuh kayak bangkai di atas kasur. Kemudian kita mengklaim akan masuk surga? Enggak, Allah sudah sebutkan penghuni surga itu jauh mereka dari kasur di malam hari. Tapi kita berada di atas kasur. Ya gimana? Kita ingin sesuatu tapi tidak menjalani sebab. Kapal itu tidak akan berjalan di atas daratan. Selalu renungkan. Ini tentunya yang berbicara bukanlah lebih baik daripada yang ditujukan kepadanya pembicaraan ini. Semuanya untuk kita. Kita sama-sama mencoba melatih diri yang terus kita jadikan motivasi
apa yang diucapkan oleh Thabit Al-Bunani rahimahullah, kabattu nafsi ala qiyamil laili 20 lailah. Aku melatih diriku untuk bisa terbiasa bangun malam salat tahajud selama 20 tahun. Ini manusia-manusia yang paham usia itu untuk apa. Setiap malam mereka menjadikan momen untuk belajar, waktu-waktu kesempatan untuk melatih diri. Karena memang diri ini harus dilatih. Jiwa ini harus diasah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah kehilangan waktu, datang masa tua yang tidak mungkin lagi kita untuk membenahi diri. Masa tua itu udah berat. Dia hanya mengikuti rantai otomatisasi sebelum di masa mudanya yang pernah ia lewati. Makanya kendala para nabi dan rasul ketika diutus kepada suatu kaum, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah tidaklah kami mengutus kepada suatu kaum seorang rasul melainkan petinggi-petinggi dari kaum tersebut mereka akan mengatakan, kami sudah memiliki rutinitas, kami sudah memiliki ritual, kami sudah memiliki adat istiadat dari nenek moyang kami yang kami warisi dan kami hanya mengikuti mereka. Mutrafuha, kata Allah, yang berkata ini petinggi-petinggi mereka, yang menjadi petinggi dalam suatu kaum, anak-anak muda ataukah orang-orang tua? Orang-orang tua. Kenapa? Karena mereka sudah susah untuk menerima hal baru. Mereka hanya mengikuti apa yang mereka biasakan pada masa muda. Sehingga potensi yang gampang mengubah diri, yang bisa mengubah diri kepada kebaikan untuk beriman dan beramal soleh anak muda. Allah sebutkan dalam surat Yunus, "Wa ma amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ay yaftinahum." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali anak-anak muda dari kaumnya yang harus bersiap menerima resiko ala khawfi min fir'aun wa amali, resiko dari Fir'aun dan tentaranya. Adapun orang kalau sudah tua, sudah tidak siap lagi menerima resiko. Anak muda yang siap mengeksplor sesuatu yang baru, mencoba hal-hal yang belum pernah ia lewati dan menerima segala resikonya, itu anak muda. Makanya ketika Allah masih berikan kita kesempatan ini, manfaatkan. Jangan sia-siakan. Di masa tua kita tinggal menikmatinya seperti yang disebutkan Ibnu Hajar tadi, al-khawatim atau al-mafatih unwanul khawatim. Apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan, dengannya nanti amalan kita akan ditutup. Maka jadikan hari-hari kita momen-momen untuk belajar. Kita harus memaksa diri ini, kita harus terus memotivasi jiwa ini agar mau benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.